kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif. Oke, perkenalkan, nama saya Sulfani Damayanti. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ririn Nanda Halwa untuk membacakan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Nanda Halwa. Saya sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana. Yang kedua, apa saja jenis sarana pendidikan berdasarkan fungsinya. Langsung saja, yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan berjalannya atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua yaitu jenis sarana pendidikan berdasarkan fungsinya. Di sini saya jelaskan cuma 3. Yang pertama sebagai alat pelajaran, yaitu alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar. Merekam dalam contoh artian di sini menulis dan membaca ketika guru menjelaskan dan murid menulis dan mencatat apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua yaitu melukis dan menempel ketika guru mempraktikkan kegiatan menempel atau melukis, siswa mengikuti dan mempraktikannya. Yang kedua yaitu sebagai alat peraga. Nah, ini alat yang digunakan untuk meragakan objek atau mata tampak atau tidak terindra. Nah, yang ketiga yaitu media pengajar atau pendidik, yaitu alat yang digunakan pendidik untuk mendidik atau prasarana di dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk lebih efektivitas dan efisien. Misalnya di sini media audio untuk mendengar, media visual untuk penglihatan, atau media audio visual untuk media yang tampak dan mendengar. Misalnya seperti gambaran, video, animasi. Di sana terlihat tampak dan sambil mendengarkan suara penjelasan dari materi di video tersebut. Sekian dari saya, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Sumiati. Baik, saya akan melanjutkan poin C dan poin D. Poin C, prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan atau membuat nyaman penyelenggaraan pendidikan. Ruang kelas itu termasuk prasarana pendidikan. Meja dan kursi itu termasuk prasarana pendidikan. Kegiatan belajar di ruang kelas atau yang sejuk dan sehat tentu lebih nyaman dibandingkan di luar ruangan yang panas berdebu. Belajar dengan duduk di kursi yang nyaman tentu lebih baik daripada tanpa kursi. Menulis beralaskan meja tentu lebih nyaman dibandingkan menulis beralaskan lantai. D. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak kebutuhan khusus serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif. Manajemen prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar dan mengajar.
Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusif menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, monumen, tempat tinggal, dan sebagainya, diperlukan juga alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk dibutuhkan dalam pendidikan inklusif. Dan materi yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan inklusif. Baik, sarana dan prasarana ini biasanya telah ada di sekolah-sekolah inklusif karena merupakan sarana dan prasarana pokok untuk sekolah pada umumnya. Baik, saya akan menyebutkan beberapa sarana dan prasarana yang pada umumnya, yaitu ada yang pertama, ruang kelas beserta perlengkapannya, yang kedua, ada ruang praktikum atau laboratorium beserta perlengkapannya, yang ketiga, ada ruang perpustakaan beserta perlengkapannya, yang keempat ada ruang serbaguna beserta perlengkapannya, yang kelima ada ruang BP atau BK beserta perlengkapannya, yang keenam ada ruang UKS beserta perlengkapannya, yang ketujuh ada ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha serta dengan perlengkapannya, kedelapan ada lapangan olahraga beserta perlengkapannya, yang kesembilan ada toilet, yang ke-10 ada ruang ibadah beserta perlengkapannya, yang ke-11 ada kantin, yang ke-12 atau yang terakhir adalah ruang sumber. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif sangat dibutuhkan dan menjadi syarat dalam menunjang fasilitas siswa, khususnya untuk siswa inklusif. Di samping itu, sekolah penyedia penyelenggaraan pendidikan inklusif harus benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri. Mekanisme dan manajemen sekolah yang baik diharapkan dapat mengontrol terselenggaranya kegiatan pendidikan sekolah inklusif ini. Maka dari itu, peran lembaga baik pemerintah pusat atau daerah, pihak sekolah, guru, serta orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terciptanya program pendidikan inklusif ini dengan baik. Baik, itulah yang bisa kami presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, lebih-lebih untuk diri kami masing-masing. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.